Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada audiobook kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian hukum untuk insiden penyadapan di KBRI Yangon berdasarkan Konvensi Wina 1961. Untuk studi kasusnya, pada awal tahun 2025 ditemukan perangkat penyadapan canggih pada jalur serat optik dan jaringan satelit yang digunakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar. Penyadapan ini diduga dilakukan oleh otoritas keamanan setempat untuk memantau komunikasi diplomatik Indonesia terkait posisi kita dalam isu regional. Nah, pertanyaannya, pasal apa saja yang dilanggar oleh Myanmar dan langkah hukum apa yang bisa diambil Indonesia? Untuk itu, mari kita lihat Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik atau VCDR. Setidaknya 3 pasal telah dilanggar oleh Myanmar di sini. Pasal 24 menyatakan arsip dan dokumen misi diplomatik tidak dapat diganggu-gugat dimanapun berada. Penyadapan juga adalah bentuk gangguan. Pada pasal 27 ayat 1 mewajibkan negara penerima untuk melindungi komunikasi bebas misi. Sementara pasal 27 ayat 2 menyatakan surat menyurat resmi misi tidak boleh diganggu-gugat. Pasal 29 melindungi pribadi agen diplomatik dari segala bentuk gangguan, termasuk gangguan terhadap komunikasi mereka. Dengan demikian, Myanmar telah melanggar kewajiban hukum internasionalnya secara serius. Lalu, bagaimanakah prosedur protes yang harus ditempuh Indonesia? Nah, berdasarkan praktik internasional dan VCDR, ada jenjang bertahap. Pertama, nota verbal yang menyatakan keprihatinan dan meminta penjelasan. Kedua, nota diplomatik yang menegaskan pelanggaran VCDR dan ditembuskan ke Sekretaris Jenderal PBB sesuai pasal 44. Ketiga, pemanggilan kuasa usaha Myanmar di Jakarta. Keempat, jika eskalasi diperlukan, pemanggilan Duta Besar Myanmar sebagai peringatan tertinggi sebelum langkah hukum. Semua langkah ini harus didokumentasikan dengan baik sebagai bukti itikat Indonesia untuk menyelesaikan secara damai. Nah, selanjutnya, apa forum hukum yang tepat untuk mengatasi konflik ini? Indonesia dan Myanmar sama-sama meratifikasi protokol opsional VCDR tentang penyelesaian sengketa yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Internasional atau ICJ di Den Haag. Indonesia dapat mengajukan gugatan dengan tuntutan pernyataan deklaratoris bahwa Myanmar melanggar VCDR, perintah penghentian penyadapan, serta kompensasi atas biaya audit dan penggantian sistem komunikasi. Presiden kasus Amerika Serikat melawan Iran tahun 1980 tentang penyanderaan staf diplomatik di Teheran menunjukkan bahwa ICJ serius menanggapi dan menangani pelanggaran VCDR. ICJ juga memiliki mekanisme tindakan sementara berdasarkan pasal 41 statutanya. Indonesia dapat meminta ICJ mengeluarkan perintah yang mewajibkan Myanmar untuk menghentikan segala bentuk intersepsi komunikasi KBRI selama proses persidangan. Jika Myanmar menolak mematuhi putusan ICJ, nantinya pasal 94 Piagam PBB memungkinkan Indonesia untuk membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB untuk memaksa pelaksanaan putusan. Sebagai kesimpulan, Myanmar telah melanggar pasal 24, 27, dan 29 VCDR. Indonesia harus menempuh protes diplomatik bertahap sebagai langkah pertama. Kemudian jika gagal,
Indonesia harus mengajukan gugatan ke ICJ disertai permohonan tindakan sementara. Langkah ini tidak hanya membela kepentingan Indonesia di nasional, tetapi juga memperkuat norma hukum diplomatik internasionalnya yang melindungi semua negara, baik negara besar maupun negara kecil. Terima kasih. Juga secara simultan mengaktifkan mekanisme diplomatik multilateral di Forum International Maritime Organization sebagai badan PBB yang mengatur keselamatan dan keamanan pelayaran. International Maritime Organization dapat mengeluarkan resolusi atau pedoman yang mengklarifikasi interpretasi kegiatan yang terkait dengan transit berdasarkan UNCLOS. Indonesia dapat mengajukan proposalnya dalam sidang IMO Maritime Safety Committee untuk menyusun kode etik atau pedoman teknis mengenai perilaku kapal perang selama melintasi di Selat Kepulauan. Pendekatan ini mengubah sengketa bilateral menjadi isu multilateral yang menyangkut kepentingan semua negara kepulauan di dunia, seperti Filipina, Fiji, dan Papua Nugini yang memiliki kepentingan serupa dalam melindungi kedaulatan alur laut kepulauan mereka. Terakhir, penting untuk dipahami bahwa keberhasilan penyelesaian hukum sangat bergantung pada kualitas bukti yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mengamankan rekaman radar, data automatic identification system dari kapal-kapal yang melintas pada waktu yang sama, serta jika memungkinkan rekaman visual dari helikopter patroli maritim Indonesia yang mendokumentasikan latihan drone dan manuver helikopter tersebut. Bukti-bukti ini harus disertai dengan affidavit dari komandan kapal patroli Indonesia yang menyaksikan langsung kejadian. Dalam setiap sengketa maritim di UNCLOS, termasuk kasus Bangladesh melawan Myanmar dan pada tahun 2012 dan kasus Somalia melawan Kenya pada tahun 2021, kualitas bukti dokumenter menjadi faktor penentu dalam memenangkan perkara. Dengan persiapan bukti yang matang dan strategi hukum yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk memenangkan sengketa ini dan menciptakan preseden penting bagi perlindungan hak negara kepulauan di dunia. Terima kasih.